Salve saudara-saudari, Deitrum fidere, Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Mari kita bahas tentang gagasan pokok dari bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ke-30 tahun B hari ini. Tema sentral dari bacaan hari ini adalah belas kasihan dan kebaikan yang meluap dari Tuhan yang mengasihi dan menyembuhkan serta mengampuni bagi anak-anaknya. Bacaan pertama memberitahu kita bagaimana Allah yang pengampun dan penuh kasih telah menyembuhkan kebutaan rohani dari umat pilihannya dengan menundukkan mereka ke penawanan di Babel. Sekarang Dia akan membebaskan mereka, membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Terkait dengan bacaan ini adalah perjalanan Yerusalem Yesus bersama orang lumpuh dan buta dalam Injil hari ini, di mana penyembuhan Bartimeus yang buta dipandang sebagai penggenapan nubuat Yeremia yang penuh sukacita tentang orang-orang Yahudi yang diasingkan kembali dari Babel ke tanah air mereka. Mazmur tanggapan hari ini dari Mazmur 126 memberi kita janji yang sama membesarkan hati. Mereka yang menabur sambil menangis akan menuai dengan sukacita. Bacaan kedua hari ini diambil dari Ibrani bab 5, menyajikan Yesus sebagai korban yang sempurna untuk dosa-dosa dan sebagai imam besar sejati dari perjanjian baru. Ini juga memberi kita jaminan bahwa imam besar kita, Yesus yang tidak berdosa, bersimpati kepada kita karena Yesus telah berbagi sifat manusiawi kita dalam segala hal, termasuk pencobaan tetapi bukan dosa. Injil hari ini menjelaskan bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihan dan bela rasa Bapa surgawinya dengan menyembuhkan Bartimeus yang buta. Sebagaimana orang buta dan orang lumpuh menjadi perhatian Allah dalam bacaan pertama, Yesus peduli dengan pengemis buta Bartimeus dari Yeriko. Setelah mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat, Bartimeus dengan lantang mengungkapkan iman yang percaya pada kuasa penyembuhan Yesus dengan meneriakkan permintaannya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Yesus mengundangnya untuk mendekat, Bartimeus membuang jubahnya yang mungkin menunjukkan pembuangan dalam baptisan. Pertemuannya dengan Yesus memberi Bartimeus karunia penglihatan rohani maupun fisik, dan mantan pengemis buta itu lalu menjadi murid Yesus. Ada dua pesan kehidupan yang bisa kita ambil dari bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, alih-alih tetap dalam kebutaan rohani, marilah kita berdoa untuk penglihatan rohani. Kita masing-masing menderita kebutaan rohani. Oleh karena itu, kita membutuhkan terang Roh Kudus untuk mengakhiri kegelapan kita dan memberi kita visi rohani yang tepat. Marilah kita belajar mengenali penyebab kebutaan rohani kita, kemarahan, kebencian, kecemburuan, kebiasaan jahat, kecanduan, kemalasan, dan lain-lain, membuat kita buta secara rohani. Dan hal-hal tersebut mencegah kita melihat kebaikan dan kehadiran Tuhan dalam anggota keluarga dan tetangga kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk memikirkan dan melihat kebaikan orang lain tanpa menjadi tidak baik, kritis, atau menghakimi. Kita dibutakan oleh keserakahan ketika kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki dan menanggung hutang untuk membeli barang-barang mewah misalnya. Karena itu marilah kita berdoa untuk memiliki visi yang jelas tentang nilai-nilai dan prioritas Kristen dalam hidup kita dan untuk mengakui kehadiran Tuhan yang berdiam di dalam diri kita sendiri dan di dalam sesama kita. Visi rohani yang jelas memungkinkan kita untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain, untuk mengungkapkan penghargaan kita atas semua yang telah mereka lakukan untuk kita, dan untuk menahan diri untuk tidak mengkritik kinerja mereka. Yang kedua, kita perlu berseru kepada Yesus seperti yang dilakukan Bartimeus. Seperti Bartimeus, kita harus mencari kasih, belas kasihan, dan kebaikan Yesus dengan iman yang percaya. Terkadang ketakutan, kemarahan, dan kebiasaan dosa kita menghalangi kita untuk mendekati Tuhan dalam doa. Kadang-kadang kita bahkan menjadi marah kepada Tuhan ketika Dia tampaknya lambat dalam menjawab doa kita. Pada saat-saat putus asa ini, marilah kita mendekati Yesus dalam doa dengan iman yang percaya, seperti yang dilakukan Bartimeus,
dan mendengarkan dengan seksama suara Yesus yang bertanya kepada kita, "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Marilah kita memberitahu kepadanya semua niat dan kebutuhan hati kita. Amin. Tuhan memberkati.